Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah tugas besar yang udah dikasih ya, timeline dan apa saja yang perlu dikerjakan selama 4 pekan, estimasi pengerjaannya. Nah, untuk yang penjelasan kali ini kita akan bahas masalah chapter yang pertama, yaitu terkait deskripsi lokasi, kondisi topografis dan semacamnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita pakai metodenya literatur review. Jadi kita lebih banyak baca atau cari referensi dari jurnal terkait dan lain sebagainya. Nanti kita outputnya adalah isi atau report yang emang khusus buat chapter yang pertama kayak gitu. Nah, gimana detailnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari sekitar mungkin minimal 10 kali ya, 10 paper yang terkait dengan permasalahan di sekitar das tinjauan. Jadi kita di sini fokusnya di das tinjauan ya. Berarti kalau misalnya kita dapatnya das di daerah Medan misalnya, berarti saya perlu di kelompok itu perlu mencari paper-paper terkait permasalahan infrastruktur sumber daya air atau desain bangunan air atau banjir. Intinya adalah terkait dengan sipil hidro seperti itu yang ada di das tinjauan. Jadi misalnya tadi ya saya dapat lokasi di Medan. Jadi saya coba search di Google atau di beberapa sumber jurnal websitenya terkait analisis banjir di Medan misalnya. Jadi kalau kita misalnya search di sini ada banyak sebenarnya. Jadi udah lebih dari 10 pasti, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu. Ini misalnya saya klik satu. Nah, ini contoh analisis mitigasi banjir daerah aliran sungai Babura berbasis SIG, Sistem Informasi Geografis. Ini di Sungai Deli, Serdang. Kurang lebih seperti itu untuk nyari papernya. Nah, karena untuk chapter yang pertama ini kita kita hanya fokus pada daerah ya, daerah. Tapi misalnya kita nyarinya ternyata nggak banyak paper yang ada di lokasi itu. Nah, sebenarnya kita bisa memperluasnya di provinsi yang menjadi tujuan kita. Jadi misalnya kita tadi dapatnya Medan, berarti kita bisa ngambil keywords di Google analisis banjir di Sumatera Utara atau desain Sabodam di Sumatera Utara atau desain bendungan di Sumatera Utara. Intinya adalah terkait konteks-konteks keywords tadi, tapi untuk daerahnya bisa secara lebih luas di Sumatera Utara. Kayak gitu. Nanti kita nyari seminimal 10 paper, kalau misalnya dapat lebih juga nggak masalah, cuman minimalnya 10 paper. Nanti ada judul yang perlu ditulis nanti apa, nama penulis dan afiliasinya di mana, pasti udah ada di papernya, lokasinya di mana. Jadi untuk chapter yang pertama ini kita fokusnya di das ya, di lokasi. Jadi berarti nanti di sini itu lokasinya ini kebanyakan di Sumatera Utara, di Medan dan sekitarnya kayak gitu. Nah, permasalahan yang ditinjau pada paper itu seperti apa? Apakah banjir, apakah desain bangunan air atau hidrolika. Nah, kemudian kita cek metode yang digunain apa aja. Jadi misalnya di sini kalau kita bisa lihat, oh sorry, yang tadi ya, yang ini ya. Di sini kan dia ngolah datanya kita pakai hmm, ini analisis Polygon Thiessen, kemudian distribusi Smirnov-Kolmogorov, kemudian hidrograf, dia pakai apa ya ini? Apakah disebutkan ini data hujan, distribusi Kolmogorov, debit banjirnya dia pakai Nakayasu di sini. Berarti BHS Nakayasu, kemudian dia pakai metode HECRAS, pakai GIS, Sistem Informasi Geografis, untuk prediksi daerah genangan banjir. Metodenya seperti itu. Estimasi kerugian akibat banjir, penentuan titik dan jalur evakuasi, selesai. Jadi itu metode yang digunain. Oh ya mungkin kurang ini ya, berarti kurang data yang dibutuhkan. Sorry, di sini berarti data. Jadi kalau dari paper yang tadi kita bahas, datanya udah disebutkan sih sebenarnya tadi. Data yang dibutuhkan kayak ada data curah hujan, kemudian data kependudukan, data peta digital DAS, peta digital Kota Medan, dam, kemudian cross section dan lain-lain. Itu untuk review jurnalnya. Jadi kurang lebih seperti itu, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, sumbernya dari mana, jurnalnya namanya apa kayak gitu. Udah jadi 10. Nah, kalau udah nanti kita langsung masuk ke konten chapter pertama apa saja yang akan kita bahas.
Jadi yang pertama deskripsi lokasi, misalnya di Medan kita udah menentukan lokasi sungainya di mana, nanti dasnya apa. Nah, untuk lokasi ini saya untuk di tugas ini sungainya bebas ya, sungainya bebas. Kalau misalnya dapat referensi, terus udah dapat kayak gambar dasnya itu bisa dipakai lokasi itu untuk menjadi kayak acuan kita nanti buat analisis ke depannya kayak gitu. Jadi sungainya bebas. Kalau bisa yang gampang dilihat dari Google Earth yang kemarin kita udah simulasiin, jadi lebih kita tahu oh lokasinya di sini kayak gitu. Nah, habis itu kita analisis kondisi topografi ini biasanya dari referensi seperti apa di das tersebut, kondisinya seperti apa, kondisi sumber daya airnya seperti apa, atau permasalahannya seperti apa, apakah ada kekeringan dan semacamnya. Kemudian klimatologi daerah kayak cuaca, musim hujan, musim kemarau itu seperti apa, dan lain-lain. Kemudian literature review, baru kita masukkan tadi tabel Excel ini. Nah, output dari literature review ini adalah kita akan mengelaborasi atau menjabarkan alasan mengapa memilih lokasi tersebut. Jadi sebenarnya kan kita udah dapat banyak referensi nih di Medan, di Sumatera Utara, udah ada banyak permasalahan. Nah, kemudian kenapa kita memilih daerah tersebut? Jadi kita elaborasi alasan-alasannya dari referensi yang kita baca. Apapun alasannya, yang penting itu adalah alasan yang saintifik yang bisa dijelaskan dari referensi yang kalian dapetin. Jadi hmm, misalnya ada beberapa lokasi di daerah, misalnya beberapa kelompok itu daerahnya referensinya kemungkinan cuma ada 3 atau 4 gitu kan. Berarti nanti alasan pemilihan lokasi tersebut karena belum banyak studi yang dilakukan di daerah tersebut. Tapi kalau udah banyak, berarti kalian perlu melakukan apa istilahnya? Elaborasi alasan lain mengapa ini memang layak untuk dianalisis. Walaupun ini sebenarnya udah kayak ditentuin gitu kan lokasinya, cuman coba untuk mengeksplor alasan mengapa kita atau kenapa daerah ini layak untuk dianalisis kayak gitu. Habis itu referensi daftar pustaka. Jadi dari jurnal ini kemudian referensi buat deskripsi lokasi, topografi dan lain-lain. Nanti yang untuk chapter yang pertama yang perlu diunggah adalah essay reportnya ini sama jurnal PDF dan referensi lain. Jadi kalau misalnya ada PDF selain paper-paper itu nanti akan diunggah juga untuk yang chapter yang pertama kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk deskripsi lokasi maksudnya adalah lokasi sungai atau dasnya itu di mana. Ini tergantung kebijaksanaan masing-masing kelompok. Jadi misalnya kalian dapat lokasinya di Medan, gitu kan. Nah, di Medan kan ada sungai banyak. Nah, bisa dipilih yang kira-kira potensial untuk dianalisis, mungkin sungainya besar atau datanya udah ada banyak kayak gitu kan, atau dasnya udah kelihatan kayak gitu. Nah, itu bisa dipilih sebagai sungai atau das tinjauan kalian di kota itu. Kayak gitu. Jadi untuk chapter yang pertama seperti itu. Nah, itu untuk chapter yang pertama datanya kan 21. Nah, yang bareng sama tanggal 21 itu kan chapter 2 yang sampai ini data das. Jadi chapter 2 yang bareng datanya sama chapter 1 itu yang masalah dasar teori hidrologi, data hujan sama data das. Jadi kita belum banyak ngitung di chapter 1 sama chapter 2 di deadline 21 September. Jadi kita cuma ngumpulin data-data awal aja kayak data sekunder untuk analisis di perhitungan-perhitungan selanjutnya ya, yang kayak curah hujan, debit rancangan ini masih tanggal 28. Jadi yang kita bahas masih yang chapter 2 tanggal 21 September. Nah, untuk chapter 2 saya akan jelaskan di video selanjutnya.